Oke guys, pasti kalian berpikir ini, wah enak ya kerja di Hong Kong gitu, gajinya gede gitu ya. Gaji gede, tapi pengeluaran juga gede. Dan misalnya kalau dirupiahkan itu nggak imbang. Makanya gini ya guys, makanya saya selama di Hong Kong ini saya itu jarang sekali, makanya gini ya. Sekarang gitu ya, sekarang jarang sekali kuliner yang mahal-mahal, apalagi piknik yang mahal-mahal. Kenapa? Kan itu pemborosan. Misalnya di sini ya, jangan berpikir wah enak ya gaji di Hong Kong, gajinya gede, 10 juta, 9 juta. Ya itu kan pikiran orang-orang, nggak tahu yang ngejalanin di sini pengeluaran saya tiap bulan ini ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, gini ya, Hong Kong ini kan salah satu termasuk negara mahal. Kenapa? Hong Kong ini selain modern juga negara mahal ya. Makanya kalau TKW gitu, TKW kalian boros di Hong Kong, kalian suka kuliner, kalian suka shopping barang-barang branded Hong Kong, pasti kalian akan tekor gitu ya. Tekor kamu ya, gaji kamu bisa habis hanya untuk kuliner sama untuk belanja shopping. Ingat ya, Hong Kong itu negara nomor 3 negara mahal di negara internasional ini. Maksudnya dari negara-negara lainnya, termasuk Hong Kong itu urutan nomor 3 atau nomor 4 gitu ya. Ya pokoknya berarti negara mahal. Kenapa negara mahal? Nah, ciri-ciri negara mahal itu rumah itu mahal. Pokoknya di Hong Kong ini kalau orang yang punya rumah sendiri itu pasti orang kaya. Kenapa? Karena emang tanah ini di sini mahal, properti itu sangat mahal. Kalau orang punya mobil itu malah di sini tuh kayak nggak begitu bangga gitu ya, nggak begitu senang gitu. Soalnya di sini mobil ini parkirannya lebih mahal dari bensinnya. Makanya orang Hong Kong ini lebih suka naik kendaraan umum. Soalnya kalau misalnya ke kota-kota atau kemana bawa mobil itu parkirnya itu per jamnya itu mahal guys. Oke guys, katakan gaji standar gitu ya, gaji standar itu sekarang 46.310 gitu ya, 4.600 apa sih, 4.610 dolar gitu ya. Pokoknya sekitar 46 gitu ya. Mentok-mentoknya 5.000 gitu ya, 47 4.800. Mentok-mentoknya tertinggi 5.000 dolar lah. 5.000 dolar itu setaranya itu 5.000 itu nggak sampai 10 juta ya, 10 juta lah hitung aja ya. Nah terus gini ya guys, sedangkan di Hong Kong itu TKW tiap minggu libur pasti. Kalaupun itu ada TKW yang nggak libur itu pasti gini ya, itu majikannya menginginkan, dan itu pun jarang majikan menginginkan TKW-nya nggak libur. Mereka maunya TKW itu libur karena memang di Hong Kong seperti itu. Lain kayak di Taiwan, lain kayak di Singapura gitu ya. Dan misalnya gini ya, kalian libur ya, Hong Kong ini negara mahal ya, yang harus kalian tahu. Dan jangan beranggapan terus kalian gaji Hong Kong itu besar. Maksudnya ya itu kan kalau dirupiahkan, tapi kalau untuk hidup di sini itu tetap gaji TKW itu, aduh itu level di bawah gitu ya. Sedangkan gaji kita mentok-mentoknya itu 5.000, oke lah 5.000 dolar. Nah sedangkan kayak di sini kayak gaji apa itu pramuniaga, kayak misalnya tukang cleaning service, bersih itu di atasnya para TKW. Itu pun mereka misalnya masih beranggapan itu gajinya kecil. Nah apalagi TKW gitu ya. Nah terus kalian baru punya gaji segitu gitu, terus kalian gaya hidupnya berubah, hedon gitu ya, suka shopping, beli barang-barang branded, makan kalau nggak restoran nggak mau lah. Disitulah letak mulai pemborosan kamu sama juga kehancuran kamu gitu ya. Apalagi yang itu ya, shopping online itu sangat berbahaya sekali gitu ya. Apalagi sekarang dunia sekarang itu banyak sekali belanja online, belanjanya di Indonesia, uangnya dari Hong Kong, karena mereka promosi lah. Itu kalian harus sadar diri, harus stop gitu ya.
Sekarang banyak sekali itu ya jualan emas Indonesia, ada yang apa jualnya di Hong Kong ya, itu kan bisnis para TKW gitu ya. Baju juga ya, kalau baju sih wajar gitulah, tapi yang sering saya lihat itu kayak emas Indonesia dijual lagi ke Hong Kong gitu ya. Terus kalian harus mikir gini, misalnya kalian TKW mau beli emas, udah nanti aja, nanti kalau kalian pulang ke Indonesia nanti pakai uang kamu sendiri, uang rupiah. Jangan terus kamu nekat di sini. Oh, ada orang apa itu iklan gitu kan. Sekarang dunia internet itu lebih gampang gitu ya. Emas segini dolar di Indonesia nya padahal cuma 3 gram ya. Cuma 3 gram kamu belinya di sini pakai dolar, itu kan goblok banget gitu ya. Ngapain kamu pengen emas, nanti lah pulang Indonesia cuti, nanti kalau cuti atau pulang beli di Indonesia. Nah kebanyakan mereka tuh juga itu ya, apa itu membeli apa itu sampai Shopee, baju buat anaknya di Shopee, bayar dari sini. Aduh, mendingan misalnya gini, kalian punya gaji udah kirim orang rumah, misalnya anaknya pengen beli baju, udah suruh orang rumah belikan di toko gitu aja. Ngapain kamu juga belanja di Hong Kong? Oh ya kenang-kenangan itu sekali 2 kali, jangan biasanya ada diskon beli lah, itu goblok banget menurut saya gitu ya. Menurut saya pun juga ini ya apa, harus bisa ya hai Lea, bye bye. Saya pun di sini juga ini ya guys ya, lebih hemat gitu ya. Maaf guys, itu ada gangguan orang itu tadi. Oh ternyata dia orangnya tinggal di sini juga. Oke, kalian bisa lihat ya, maksudnya ini ya, misalnya kalian di Hong Kong gitu ya. Di Hong Kong apalagi yang majikannya pelit gitu ya, saya itu ya sampo, sabun, odol, kopi saya beli sendiri, sarimi saya beli sendiri ya. Nggak apa ya, sarapan itu intinya saya beli sendiri, kalau saya belanja itu uang majikan, dan nggak mungkin kan saya korupsi dari uang belanja. Saya belanja dikasih uang $200, terus nanti misalnya saya belanja 150, yang 50 masuk kantong saya, itu kan nggak mungkin, pasti kan kelihatan kok ini masakannya cuma segini. Yang walaupun mungkin majikan saya nggak nanya, tapi kan nanti pasti lama-lama curiga gitu kan. Lagian juga itu goblok, makanya jadi kayak kita itu kerja nggak profesional ya, maksudnya itu kerja nggak bagus gitu ya. Sama juga korupsi ya, walaupun $1 pun misalnya itu kan juga korupsi, itu nggak baik gitu lah. Nggak baik, nanti malah badel. Kamu tahu badel itu nanti bisa uang kamu itu hilang kalau terlalu sering korupsi gitu ya. Maksudnya korupsi dari uang belanja itu kan juga nggak baik gitu lah. Itu dari uang belanja lah. Terus kalau libur ya, ini libur itu tiap minggu ya. Kadang di Hong Kong itu tanggal merah juga libur. Nah kalau kalian sukanya makan di restoran, itu nasi itu minimal $50 baru dapat nasi, kalau enggak $70 ya, $50 lah mulanya. Nah itu satu kali makan. Misalnya kamu itu libur ya, libur minggu, libur kan berangkat pagi pulang malam, berarti kan makannya 3 kali. Nah kalau misalnya sekali makan kamu $50, belum jajan lain-lainnya, bisa juga kan kamu itu sekali libur $200 itu kalau dirupiahkan berapa? Itu hampir 400 ribu. Nah itu kalau dirupiahkan. Tapi kalau uang sini $200 ya oke lah, itu termasuk pengiritan gitu ya. Udah maksudnya agak hemat. Kalau saya hemat banget. Maksudnya kalau saya paling kalau libur itu beli nasi yang $30, bakso kadang $30 gitu ya, yang harga murah, yang harga standar. Makanya saya nggak suka ini ya, misalnya kalau sekarang kuliner harus kuliner ke sana ke sini, ada warung Padang, ada apa toko Indonesia gitu ya. Saya kadang nyoba, tapi nggak terus-terusan saya harus tiap libur makan di situ, nggak. Makanya lebih baik juga kalau di Hong Kong ini punya teman, misalnya kadang ada juga itu temenan, besok libur kamu bawa nasi, besok kamu bawa lauknya, besok kamu bawa buahnya, itu juga bagus, itu hemat gitu ya, hemat. Dan hemat itu bukannya pelit ya guys ya, apalagi misalnya pergi ke wisata, ke sana ke sini lah, itu belum ongkosnya, belum naik kereta, naik bis, belum nanti kalian makan ya kan, belum nanti kalian lihat ada diskon beli. Nah makanya kalian di Hong Kong ini
harus hemat karena negara mahal, bener-bener mahal. Minuman paling murah itu ini kadang paling murah ini ya, ini paling murah ini $9. Nah kalau misalnya kamu maunya tiap libur bubble tea apa itu boba itu sebotol itu $25, itu sekali minum ya. Masa mau pagi siang malam mau ini ya nggak mungkin, pasti kamu akan belinya. Nah sedangkan kak saya kalau memilih beli bakso itu yang $25 udah dapat bakso itu murah kan, murah dan rasanya juga enak. Jadi nggak perlu terlalu wah gitu, apalagi shopping barang-barang branded, beli tas, beli ini ya oke lah, beli 1 kali 2 kali, beli bukan untuk koleksi. Kalau kamu niatnya membeli shopping barang-barang untuk koleksi, kamu gak akan pernah puas. Ya udah, lo udah punya satu, udah ngapain beli-beli lagi gitu kan, ngapain, itu juga pemborosan. Karena tujuan kamu di sini apa sih? Nyari duit buat modal kan, buat modal nanti di Indonesia, buat kamu di hari tua, buat biaya anak. Jadi jangan terlalu banyak shopping, jangan terlalu banyak kuliner mahal-mahal.